Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rehani Multia dengan NIM 1711000052 dan ini teman-teman saya. Nama saya Teresia Fani dengan NIM 1711000066. Perkenalkan, nama saya Bunga Kartika Dewi dengan NIM 171100000163. Sekarang kami akan menjelaskan tentang prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham. Latar belakang. Pemegang saham adalah penyedia modal bagi perusahaan. Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan. Sehingga peranan dari tata kelola perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Prinsip hak-hak dasar pemegang saham diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antara pemegang saham dengan manajemen yang berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan hak pemegang saham dilindungi dan juga memfasilitasi pemegang saham untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja hak-hak dasar pemegang saham yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antara pemegang saham. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan prinsip terhadap hak-hak pemegang saham di Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja peran akuntan profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak-hak dasar pemegang saham yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antara pemegang saham, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip terhadap hak-hak pemegang saham di Indonesia, untuk mengetahui peran akuntan profesional dalam fasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham. Menurut OECD 2004, beberapa hak dasar pemegang saham termasuk hak untuk metode yang aman untuk registrasi kepemilikan, transfer saham, mendapatkan informasi yang relevan dan material mengenai perusahaan tepat waktu dan secara reguler, berpartisipasi dan memberikan suara di RUPS, memilih dan mengganti anggota dewan, memperoleh bagian atas laba perusahaan. Pemegang saham juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dan mendapat informasi yang memadai terkait keputusan mengenai perubahan mendasar yang terjadi di perusahaan, seperti amandemen statuta atau akte pendirian perusahaan, otorisasi tambahan saham, transaksi luar biasa atau material termasuk diantaranya pengalihan hampir semua atau semua aset perusahaan. Pedoman GCG yang dikeluarkan KNKG 2006 juga menyebutkan hak-hak dasar pemegang saham tersebut, yaitu hak untuk menghadiri, menyampaikan, dan memberikan suara dalam RUPS, hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan secara sesuai dengan jenis, klasifikasi, dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Hak untuk metode yang aman untuk registrasi kepemilikan. Dalam UU Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT) disebutkan bahwa direksi perusahaan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. Peraturan BPOM LK Nomor XH2 mengatur kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten untuk mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan pemegang saham. Hak untuk transfer saham. Tidak terdapat aturan yang melarang pemegang saham untuk mentransfer sahamnya ke pihak lain. Dalam UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, disebutkan pemblokiran rekening efek hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian, daerah Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketua Pengadilan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana. Hak untuk mendapat informasi yang relevan dan material mengenai perusahaan tepat waktu dan secara reguler. Terdapat beberapa peraturan Bapepam LK yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi material kepada pemegang saham, seperti peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk menyediakan laporan tahunan kepada pemegang saham pada saat RUPS. Peraturan Bapepam LK IX I1 mengharuskan perusahaan mengumumkan kepada
publik hasil RUPS dalam waktu 2 hari setelah RUPS dalam 2 surat kabar Indonesia. Salah satunya harus terdistribusi nasional. UU PT juga mengatur jika pemegang saham meminta direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, dan risalah RUPS. Hak untuk berpartisipasi dan memberikan suara di RUPS. Pasal 52 UU PT menyebutkan pemegang saham berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Hak untuk memilih dan mengganti anggota dewan. Pasal 94 dan 111 UU PT menyebutkan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk melakukan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Hak untuk memperoleh bagian atas laba perusahaan. Pasal 52 UU PT juga menyebutkan pemegang saham berhak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak untuk berpartisipasi dan mendapat informasi yang memadai terkait keputusan mengenai perubahan mendasar yang terjadi di perusahaan. Dalam UU PT disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar penambahan modal perusahaan harus ditetapkan RUP. Menurut peraturan Bapepam LK, transaksi material harus mendapat persetujuan pemegang saham, serta transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan pemegang saham yang independen. Hak-hak lain yang disebutkan dalam UU PT antara lain, pemegang saham dengan hak suara minimal 10% dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan atau dewan komisaris. Pemegang saham dengan hak suara minimal 10% juga dapat mengajukan permintaan ke pengadilan untuk melakukan inspeksi atas perusahaan jika meyakini bahwa perusahaan atau anggota dewan melakukan tindakan ilegal yang mengakibatkan dampak buruk ke pemegang saham atau pihak ketiga. Pemegang saham juga dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa perubahan anggaran dasar pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau penggabungan, peleburan, pengambilaihan, dan pemisahan. Pemegang saham dengan hak suara minimal 10% juga dapat meminta dilakukan RUPS. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh kekurangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Melalui RUPS, pemegang saham mempunyai hak untuk melakukan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Keputusan material yang membutuhkan persetujuan dalam RUPS. Pemegang saham perusahaan biasanya terdiri dari banyak individu atau institusi sehingga tidak dapat memegang tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perusahaan. Tanggung jawab untuk strategi dan operasi perusahaan berada di tangan dewan dan manajemen. Namun, terdapat beberapa keputusan yang membutuhkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham. Bapepam LK mengeluarkan aturan mengenai transaksi material dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi material adalah transaksi dengan nilai sama dengan atau lebih dari 20% ekuitas perusahaan. Untuk transaksi dengan nilai antara 20% hingga 50% ekuitas, perusahaan wajib mengumumkan ke publik rincian transaksi tersebut paling lambat 2 hari setelah perjanjian transaksi ditandatangani. Informasi yang diungkapkan antara lain adalah ringkasan laporan penilaian yang meliputi diantaranya pendapat mengenai kewajaran transaksi. Transaksi dengan nilai lebih besar dari 50% ekuitas perusahaan harus mendapat persetujuan dari RUPS dan diumumkan ke publik sebagaimana halnya transaksi dengan nilai lebih kecil dari 50%. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham independen. Penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham perusahaan biasanya terdiri dari banyak individu atau institusi sehingga tidak dapat memegang tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perusahaan. Tanggung jawab untuk strategi dan operasi perusahaan berada di tangan dewan dan manajemen. Untuk memfasilitasi hak-hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan material dalam perusahaan, maka perlu diselenggarakan rapat umum pemegang saham. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS tersebut. Pemegang saham mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam RUPS dan mendapatkan informasi yang cukup mengenai aturan RUPS, termasuk mekanisme pengambilan suara, yaitu
pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, lokasi, dan agenda RUPS, dan juga informasi lengkap dan tepat waktu mengenai isu yang akan diambil dalam RUPS. Pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ke Dewan, termasuk pertanyaan mengenai audit eksternal tahunan, memasukkan agenda dalam RUPS, dan mengajukan resolusi dengan batasan tertentu. Pengungkapan struktur kepemilikan termasuk kepemilikan piramid cash flow right, control right, dan hubungannya dengan insentif untuk ekspropriasi. Yang pertama, menurut Organization of Economic Development pada tahun 2004, apabila terdapat struktur modal maupun perjanjian terkait modal saham yang memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya, maka hal tersebut perlu diungkapkan. Yang kedua, adanya perjanjian pemegang saham dapat menyebabkan kelompok pemegang saham tertentu yang masing-masing individu hanya memiliki sebagian kecil saham perusahaan dapat bertindak sebagai pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, keberadaan struktur modal dan perjanjian pemegang saham perlu diungkapkan. Yang ketiga, control right atau hak pengendali suara, yaitu kemampuan untuk menggunakan hak suara dalam RUPS. Yang terakhir yaitu Peraturan Bapepam LK pada tahun 2011 yang mengharuskan adanya pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun secara tidak langsung. Lalu ada pasar pengendalian perusahaan berjalan dengan efisien dan transparan. Apa itu pasar pengendalian? Pasar pengendalian adalah salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang bertindak sebagai salah satu alat untuk mendisiplinkan manajemen. Menurut OECD pada tahun 2004, aturan dan prosedur yang mengatur mengenai akuisisi pengendalian perusahaan dan transaksi luar biasa seperti merger harus diatur secara spesifik dan diungkapkan sehingga investor memahami hak dan kewajibannya. Next, fasilitasi dilaksanakan hak-hak semua pemegang saham termasuk investor institusi. Berdasarkan Organization of Economic and Development pada tahun 2004, pemegang saham termasuk investor institusi harus dapat menggunakan hak-haknya. Oleh karena itu, penting dilakukan pengungkapan mengenai bagaimana investor institusi melaksanakan hak-haknya sebagaimana pelaksanaan kepemilikannya. Jika investor institusi mengalami kegagalan dalam pelaksanaan hak-hak kepemilikan dapat berakibat kerugian pada investor. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai fidusiar harus mengungkapkan bagaimana mereka mengelola konflik kepentingan yang timbul dari pelaksanaan hak-hak kepemilikan terkait investasinya. Konflik tersebut dapat timbul dari hubungan bisnis yang material, seperti perjanjian untuk mengelola dana portofolio perusahaan. Next, para pemegang saham untuk saling berkonsultasi terkait dengan pelaksanaan hak-haknya. Pada bagian ini dijelaskan, pemegang saham termasuk pemegang saham institusional dapat berkomunikasi satu sama lain terkait hak-hak pemegang saham. Dalam perusahaan dengan kepemilikan tersebut individu, pemegang saham mungkin hanya memiliki sedikit kepemilikan di perusahaan, sehingga kurang mempunyai insentif untuk melakukan monitoring. Oleh karena itu, pemegang saham individu dan institusional dapat bekerja sama dan berkoordinasi untuk menominasi dan memilih anggota dewan, memasukkan agenda dalam RUPS, dan melakukan diskusi langsung dengan perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Yang berikutnya, ada peran akuntan profesional dalam fasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham. Berikut adalah beberapa peran akuntan profesional terkait prinsip-prinsip hak-hak pemegang saham, yaitu yang pertama ada akuntan manajemen yang berperan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan, dan yang kedua ada akuntan manajemen dan internal audit yang berperan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dan pengendalian.
Berikutnya, pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham di Indonesia menurut hasil penilaian Bank Dunia dan IICD CG Scorecard. Berdasarkan hasil penilaian Bank Dunia tahun 2010, terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang hak-hak dasar pemegang saham di Indonesia. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan itu harus mendapat persetujuan dari pemegang saham independen. Tetapi masih banyak hambatan yang terjadi, seperti pemegang saham minoritas kurang mempunyai pengaruh dalam pemilihan anggota dewan. Kemudian pemegang saham juga mempunyai hak yang lemah untuk mengajukan agenda RUPS atau mengajukan pertanyaan dalam RUPS. Yang kedua, pemegang saham mempunyai hak untuk memilih anggota dewan, tetapi pada umumnya tidak ada kandidat dewan alternatif yang diajukan. Pemegang saham minoritas dapat menominasikan kandidat, tetapi tidak ada mekanisme yang memungkinkan pemegang saham non-pengendali untuk menunjuk anggota dewan. Reformasi yang perlu dilakukan terkait prinsip-prinsip hak pemegang saham. Yang pertama, aturan yang lebih baik terkait pengungkapan kepemilikan dan pengungkapan non-keuangan lainnya. Yang kedua, mengharuskan hak-hak utama pemegang saham dimasukkan ke dalam akte pendirian perusahaan. Dan yang ketiga, mengamandemen UU PT agar lebih melindungi kepentingan pemegang saham. Kemudian beberapa hal yang perlu diamandemen yaitu yang pertama, mengurangi ambang batas atau tindakan pemegang saham dari 10% menjadi 5% karena adanya kepemilikan terkonsentrasi. Yang kedua, memberikan pemegang saham hak eksplisit untuk mengakses informasi tertentu. Yang ketiga, mengharuskan perubahan atas hak suara dari tipe saham tertentu harus disetujui supermajority dari saham yang terpengaruh jika terdapat lebih dari satu tipe saham. Yang keempat, mengatur peranan dewan dalam merekomendasikan dividen saat RUPS dan mengatur batasan waktu kapan dividen harus dibayar. Yang kelima, memberikan Dewan Komisaris secara eksplisit kekuasaan untuk menyetujui transaksi material dan mengelola konflik kepentingan. Dan selanjutnya, memberikan pemegang saham minoritas hak yang lebih besar dari pemilihan dewan. Dan kemudian, proses pada pengadilan di Indonesia memerlukan prosedur dan waktu yang lebih lama, juga biaya yang lebih besar dibandingkan negara-negara OECD dan juga negara-negara Asia Timur. Hasil penilaian oleh IICD ASEAN CG Scorecard yaitu nilai rata-rata untuk kategori ini paling rendah dibandingkan nilai rata-rata kategori lain pada tahun 2012 yaitu 33,1 dan tahun 2013 41,5. Penyebabnya yaitu bukan perusahaan publik di Indonesia tidak mempublikasikan notulensi RUPS yang memberikan informasi berguna bagi investor untuk mengevaluasi proses dan substansi dari RUPS tersebut. Selain itu, panggilan RUPS juga tidak dilakukan paling lambat 21 hari sebelum tanggal RUPS dan sebagian besar perusahaan publik mengumumkan hasil RUPS lebih dari 1 hari setelah tanggal RUPS. Salah satu keunggulan di Indonesia dalam kategori ini yaitu UU PT mengharuskan remunerasi anggota dewan untuk disahkan oleh pemegang saham dalam RUPS. Perubahan fundamental dalam perusahaan juga harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. Selanjutnya, menggunakan ASEAN CG Scorecard untuk menilai praktek perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham perusahaan terbuka. Berikut itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian praktik perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham di perusahaan terbuka menggunakan ASEAN CG Scorecard. Yang pertama, hak-hak dasar pemegang saham, yaitu apakah perusahaan membayar dividen dengan adil dan tepat waktu, yaitu ketika semua pemegang saham diperlakukan setara dan dibayar dalam waktu 30 hari sejak yang pertama diumumkan untuk dividen interim dan yang kedua disetujui dalam RUPS untuk dividen final. Yang kedua, ada hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perubahan fundamental perusahaan, seperti mengamandemen anggaran dasar, perubahan otorisasi saham tambahan,
kemudian transfer aset perusahaan yang pada dasarnya mengakibatkan penjualan perusahaan. Dan yang ketiga ada hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam dan pengambilan suara dalam RUPS dan diinformasikan mengenai aturan termasuk prosedur pengambilan suara yang mengatur berjalannya RUPS. Yang pertama, pengambilan suara dilaksanakan dengan polling tertutup dan bukan angkat tangan. Yang kedua, pengambilan suara dilakukan in absentia atau tanpa kehadiran fisik. Yang ketiga, pihak independen ditunjuk untuk menghitung dan memvalidasi hasil perhitungan suara. Yang keempat, pihak independen ditunjuk untuk menghitung dan memvalidasi hasil perhitungan suara. Dan selanjutnya ada transparansi panggilan dan penyelenggaraan RUPS. Di dalamnya terdapat beberapa poin, yaitu perusahaan harus memberikan alasan dan penjelasan terhadap item agenda RUPS. Yang kedua, risalah RUPS dipublikasi. Yang ketiga, panggilan RUPS dilaksanakan paling lambat 21 hari sebelum tanggal RUPS. Yang kelima, terdapat penilai independen yang menilai kewajaran transaksi merger, akuisisi, dan pengambil alihan. Dan yang kelima, perusahaan memfasilitasi dilaksanakannya hak kepemilikan oleh semua pemegang saham termasuk investor institusi. Dalam ASEAN CG Scorecard juga diberikan penilaian tambahan dan pengurangan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, bonus jika perusahaan diperbolehkan menggunakan secure electronic voting in absentia dalam RUPS. Dan yang kedua, penalti jika perusahaan tidak memberikan perlakuan yang sama untuk pembelian saham kembali untuk pemegang sahamnya. Yang kedua, perusahaan menghalangi upaya komunikasi antara pemegang saham. Yang ketiga, terdapat tambahan item agenda yang tidak diumumkan sebelumnya. Yang keempat, tidak ada pengungkapan keberadaan perjanjian pemegang saham, voting cap, dan multiple voting rights, serta keberadaan struktur kepemilikan piramid. Dan saya akan membahas kasus tentang PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk untuk memperkuat materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Konflik di Sumalindo ini awalnya dipicu oleh anjloknya kinerja perusahaan, bahkan terus merugi tiap tahunnya. Sebagai perusahaan raksasa, pemegang hak penguasaan hutan terbesar, hal ini bukan hal yang wajar. Indikator yang paling nyata itu terjadi pada tahun 2007 ketika nilai saham harganya 4.800 per lembar terjun bebas di kisaran Rp100 per lembar pada tahun 2012. Terkait hal tersebut, Dedi Hartawan Jamin, pemegang saham sebesar 13,6% ini mempertanyakan masalah ini kepada Direktur Utama Amir Sunarko bin Hasan Sunarko. Ketika itu, Direktur Utama hanya menjawab bahwa Sumalindo merugi karena dampak krisis ekonomi tahun 2008. Sedangkan untuk mendapatkan keterbukaan selalu kandas, bahkan di RUPS, upaya ini selalu digagalkan melalui voting karena manajemen mendapatkan dukungan dari pemegang saham mayoritas atau pengendali. Kenyataan bahwa selalu kalah dalam voting ketika meminta audit perusahaan, Dedi Hartawan Jamin akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal yang dituntutnya. Yang pertama, yaitu audit terhadap pembukuan perusahaan, dan yang kedua, audit dalam bidang industri kehutanan. Selain itu, Dedi Hartawan Jamin juga merasa yakin untuk memperkarakan konflik tersebut ke meja hijau karena adanya sejumlah temuan penting, yaitu yang pertama, pada laporan keuangan PT Sumalindo tercetak akun piutang ragu-ragu tanpa ada penjelasan sedikit pun kepada siapa utang tersebut diberikan. Belakangan diketahui bahwa piutang ragu-ragu tersebut adalah pinjaman tanpa bunga sama sekali yang diberikan kepada anak perusahaan PT Sumalindo, yaitu PT Sumalindo Hutani Jaya. Yang kedua, terkait pernyataan Direktur Utama kepada pemegang saham publik minoritas bahwa PT SHJ telah dijual kepada PT Jiwi Kimia Tbk. Selain tidak memiliki manfaat sama sekali bagi Sumalindo, penjualan tersebut dinilai sangat merugikan. Pada 1 Juli 2009, SHJ telah menerbitkan zero coupon bond atas utangnya kepada Sumalindo sebesar 140 miliar lebih untuk jangka waktu 1 tahun. Atas dasar itu, bisa dikatakan arah dan tujuan penjualan anak perusahaan ini cukup mencurigakan. Pada 15 Juli 2019, tak lama setelah surat utang diterbitkan, PT Sumalindo dan pabrik kertas Jiwi Kimia menandatangani akta pengikatan jual beli. Selain memberi uang muka, PT Jiwi Kimia membayar kepada Sumalindo dengan cara mencicil selama 3 tahun. Sebagian lainnya dibayar dengan kayu hasil tebangan di area X lahan SHJ.
Penentuan nilai aset SHJ pun syarat kong kali kong karena hanya didasarkan atas saham dan besaran utang kepada Sumalindo. Padahal banyaknya pohon di area SHJ juga harusnya masuk dalam perhitungan aset. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memutuskan untuk tidak menerima gugatan perdata pemegang saham publik Dedi Hartawan Jamin terhadap kelompok pemegang saham mayoritas PT Sumalindo Lestari Jaya atau SULI. Majelis yang diketuai Suhartono menyatakan tidak dapat menerima gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT SULI dalam penjualan saham PT SULI kepada pabrik Jiwi Kimia. Majelis Hakim beralasan gugatan penggugat tidak jelas. Selain itu, Hakim juga berpandangan penggugat tidak memiliki korelasi yang jelas terhadap objek gugatan. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan pada kasus PT Sumalindo Lestari Tbk, kelompok kami telah berhasil mengkritisi kasus tersebut. Subjek yang kelompok kami ambil yaitu hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Kelompok kami berhasil mengkritisi 2 poin dari kasus tersebut. Yang pertama, Direksi PT SULI melakukan pengikatan jual beli saham kepada PT SHJ untuk kemudian dijual sahamnya kepada PT Ciwi Kimia tanpa diketahui oleh pemegang saham minoritas. Saran yang kelompok kami berikan yaitu sebaiknya pihak direksi dan manajemen PT Sumalindo ada keterbukaan informasi dan lebih memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Dan pada poin kedua, kami telah mengkritisi pada laporan keuangan Sumalindo tercetak piutang ragu-ragu tanpa ada penjelasan sedikitpun tentang siapa yang menerima utang tersebut. Saran dari kelompok kami yaitu seharusnya jika di dalam pembuatan pelaporan keuangan Direksi PT Sumalindo harus menjelaskan terkait isi agar di dalam laporan tersebut jelas. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dari kasus ini adalah ketidakterbukaan perusahaan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap pemegang saham perusahaan, terutama pada pemegang saham minoritas. Contohnya saja seperti Direksi PT SULI melakukan pengikatan jual beli saham kepada PT SHJ untuk kemudian dijual sahamnya kepada PT Ciwi Kimia tanpa diketahui oleh pemegang saham minoritas, yang tentu saja ini merupakan pelanggaran hak pemegang saham karena tidak memberitahu kegiatan jual beli saham mereka. Hal ini menandakan perusahaan telah melanggar hak-hak para pemegang saham, dan hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan para pemegang saham terhadap perusahaan tersebut. Saran, menurut kelompok kami, dalam kasus ini seharusnya direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan, sesuai dengan anggaran dasar. Perusahaan harus menjalankan itikat baik dan penuh tanggung jawab agar terus bisa dipercaya oleh para pemegang saham. Perusahaan sebaiknya memahami kembali peraturan-peraturan yang telah dibuat tentang hak-hak pemegang saham berlaku untuk semua pemegang saham, baik yang minoritas dan mayoritas. Perusahaan sebaiknya menjalankan prinsip dan pedoman GCG atau Good Corporate Governance yang menyatakan bahwa pemegang saham berhak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Sekian presentasi kelompok kami untuk bab 8. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam presentasi ini. Terima kasih dan semoga hari kalian menyenangkan.